welcome back to our channel again. Sin, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Nggak tahu Jess, soalnya tuh gue tuh lagi pusing banget. Lu Kenapa? bayangin ya Jess, nih gue jurusan ilmu komunikasi nih ya. Ya, terus Terus nih kan gue mau nge-apply pekerjaan nih ya kan, samping-sampingan lah. Terus gue malah keterimanya di administrasi perkantoran. Jess. waduh, terus gimana tuh? Emang HRD-nya nggak ngeliatin CV lu apa? Nggak tahu gue juga ya, gue bingung ya. Gue mah asal-asal nge-play aja kan. Itu kan banyak tuh di aplikasi yang cari kerja kan. Ya. Gue apply lah tuh ya kan, apa yang gue bisa. Malah dapatnya di administrasi perkantoran. Boro-boro gue bisa pembukuan, baca aja males. Iya, gue ngerti sih. Tapi kok aneh bisa begitu ya? Nggak tahu Jess, aduh gue bingung banget nih ya. Apa gue kan gue divisinya lebih ke PR nih ya kan. Sedangkan PR tuh nggak ada hitung-hitungan gitu. Iya sih. Jadi sebaiknya apa gue kayak cancel aja kali ya. Tunggu dulu. Mendingan lu keep dulu deh pekerjaannya daripada nanti lu tuh nyesel, karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa yang tahu sih kalau misalkan lu tuh tahu-taunya kerja di administrasi malah justru cocok dibandingkan PR gitu loh, Sin. Tapi gue tuh kayak mumet loh, lu bayangin loh, gue tuh nggak pernah kayak 1 + 1 sekarang tuh udah sebesar 7, gue mikir 1 + 1 gitu kan. Ya udah, daripada kayak gitu mendingan lu curhat sama temen gua nih yang dia Kenapa juga nih? salah jurusan ya kan. Serius? Iya, serius, dan dia juga mempunyai pengalaman yang sangat unik. Nah, langsung aja nih gua kenalin kepada kalian semua, Sandra Claudia Lisa. Yeay, wuhu. Thank you udah ngundang. Formal banget. Gila, berasa artis gak sih? Biar makin ke artis, apa kabar? Ampun, ini beda podcast ya. Beda jurusan. Jadi apa nih yang mau lu tanyain nih? Iya, jadi gue nih mumet nih kan, gue habis dapat tawaran gitu. Gue jurusan komunikasi, gue dapet administrasi perkantoran gitu loh. Jadi kan lu katanya nih salah jurusan nih, gue nggak tahu nih jurusannya salah apa. Orangnya emang Orangnya salah. Orangnya yang Kayak salah. dua-duanya yang salah. Kalau dari gue sih, gue emang jurusan accounting, tapi kerjaan gue tuh sebagai digital marketing, content writer, dan juga social media specialist. Itu sangat jomplang dengan jurusannya kan. Kebetulan itu kalau gue tuh lagi semester 6 karena bosen mau ngisi liburan semester, ya udah gue apply di tempat teman gue jadi content writer, dan akhirnya cocok dan juga itu gak nyangka jadi pekerjaan tetap gue sampai sekarang gitu, jadi content writer gitu. Jadi siapa tahu lu kan kayak gak ada yang tahu nih journey kita sendiri, takdirnya gimana. Siapa tahu emang yang tadinya lu nggak bisa admin jadi bisa gitu loh, misalnya seperti itu. Gue nggak tahu tiba-tiba kerjaan gue content writer, gue nggak tahu title job gue tuh apa. Pas gue apply gue nggak tahu, yang penting nulis buat iklan gitu pokoknya gitu. Terus ya yang penting gue dapat duit lah ya di situ, ya udah gue terima aja, dan akhirnya gue beneran keterima. Dan di situ emang gue suka ini sih, sampingan gue adalah gue jadi ikut UKM Radio Untar. Jadi habis itu tuh gue jadi kayak ngerti gitu how to make some caption, how to make some good writing skill gitu. Di situ gue belajar banyak dari UKM gue, dan juga akhirnya ternyata kepake juga di skill kerjaan gue gitu. Siapa tahu siapa nama lu, sorry. Tolong ya diingat ya, kita Kayak ini bentar hostnya lagi, loh. kayak bentar lagi gue bakal Lupa gue sama nama hostnya bakal sendiri usil coy. nih orang nih. Jadi ya maksudnya siapa tahu lu kalau ditawarin di kerjaan yang bukan jurusan lu terima aja lah. Lu masih kuliah, lu masih muda kan? Masih belum. Ya belum nenek-nenek. Gila, yang penting lu masih muda aja, jangan kayak gue gitu dulu dari Tua. Enggak, gue gak setua itu coy, gila, gue masih anak Mana muda. tahu ya kan. Pokoknya yang penting lu selama lu masih kuliah, lu banyak coba-coba lah, banyak coba-coba apapun itu yang siapa tahu ternyata itu jadi job yang lu suka, dan ternyata Tuhan ngasih lu job itu gitu. Soalnya butuh duit cuy, anak kuliah ya kan, gue Iya, tahu, bener. gue tahu itu dulu, makanya gue ambil kerjaan gue gitu. Ya, tapi berarti kalau misalkan kayak gitu lu pas pertama-tama pasti kayak stumbled and melakukan sesuatu hal yang kayak menurut lu tuh gila, ini sesuatu hal yang baru banget dibuat gua gitu kan. Iya, Susah iya. nih gitu, apa gimana Bener. gitu menurut lo?
sesuatu hal yang baru buat gue waktu pertama kali gue kerja sebagai social media spesialis tuh buat caption. Gue nggak ngerti cara buat caption apaan sih, apa nilai jual gitu, apa yang harus gue buat gitu. Gue nggak ngerti waktu itu. Satu hari gue cuma bisa buat 4 caption doang yang benar-benar gue pusing, ini mikirnya mumet banget itu seharian. Sampai akhirnya dibantuin temen gue yang buat caption itu, dan akhirnya bisa ternyata. Selama yang penting tuh dari kata-kata caption yang kerjaan gue itu yang penting kata-katanya bagus lah, istilahnya kata-katanya punya nilai jual gitu. Mungkin sekarang caption udah nggak dilihat sama digital marketing ya, sama pengiklanan di Instagram, tapi kayak pembelajaran yang gue dapet di situ adalah you become kreatif gitu. Selain lu mungkin pinter ngitung, apaan emang gue pinter ngitung di accounting. Jujur gue tuh gak suka banget setelah gue masuk ke accounting, tapi akhirnya pas gue dapat kerjaan gue yang ternyata gue bisa, ya udah itu gue jalanin. Dan susahnya itu cuma di awalnya doang. At the end gue belajar cuma dalam waktu seminggu gue udah ngerti how to selling your product on Instagram lewat bahasa-bahasa yang benar-benar mau jual gitu. Caption itu sangat penting banget sih untuk kalau lu jualan di Instagram gitu. Iya benar sih. Tapi gue pengen nanya, perasaan lu nih pas awal masuk pekerjaan kan beda nih ya. Iya beda. Apa lu ngerasain kayak gimana? Apa mungkin lu ngerasa minder atau malah mungkin lu malah ngerasa bersemangat gitu. Jujur Iya. lu ya, jujur. Secara kan kayak macam lu di saat lu kerja kan berarti lu sesuatu hal dibandingkan sama yang lain yang emang udah satu jurusan dan mereka udah ngerti nih, udah dapat Iya. materinya dari perkuliahan gitu kan. Pasti perasaan lu juga, aduh dia lebih pintar dari gue mesti gimana ya gitu, gue bodoh banget. Kalau itu gue kayak merasa tertantang justru di saat pekerjaan yang gue terima, kayak this is new for me gitu. Dan apa yang gue coba buat ternyata bukan bikin gue malu, tapi bikin gue jadi kayak nambah ilmu yang baru selain lu kuliah gitu. Lu orang kan pada kuliah ya, itu mendingan lu coba-coba sesuatu hal yang di luar kuliah lu, karena sesuatu hal yang di luar kuliah lu, di kerjaan lu, di kantor, itu sesuatu yang beda dibanding perkuliahan lu gitu. Macam perkuliah kayak macam ini apa berantem sama teman lah, cekcok, ini itu hal yang biasa banget, masih lebih parah gitu ketika lu temuin di kantor gitu. Dan pas gue masuk ke kerjaan baru itu, ya itu bukan sesuatu hal yang menurut gue itu jadi minder gitu, tapi itu sesuatu yang menantang gue, oh gue harus lebih baik lagi, dan gue harus belajar hal yang benar-benar bikin gue jadi kreatif, karena itu muter otak. Kalau accounting kan ada ini ya, ada bagan-bagan terstruktur yang perlu diikutin dan udah pasti begitu. Tapi kalau lu kreatif gitu, lu harus mikir terus apa yang belum dibuat gitu, apa yang belum dibuat sama orang lain gitu sih. Jadi jangan perlu minder buat anak-anak muda kayak kalian, itu tetap lakuin aja gitu. Kalau ini sesuatu hal yang baru justru bikin nambah ilmu lu gitu, bukan bikin lu minder justru. Jatuh kan. Kata-kata lu sangat Kaget. Iya sih, tapi benar juga sih, kadang-kadang gue juga kayak ya sharing pengalaman juga gitu ya. Kayak macam gue dulu kan awalnya pas belum masuk internship dan lain sebagainya itu gue tuh agak-agak bingung gitu kan, karena kerjaan yang dikasih ke gue itu agak berbeda sama apa yang gue jalani gitu di dalam kampus gitu kan. Nah udah kayak gitu akhirnya gue sampai kayak stres, tau gak sih lu, gue nggak bisa tidur, gue sampai mikirin terus gue mesti ngapain kalau besok bos nanya gue dan gue nggak ngerjain apa ya harus gue kerjain gitu-gitu. Gue agak bingung gitu kan. Nah untungnya enaknya tuh adalah gue juga punya tim, dan dulu tuh pas awal gue masuk internship ini gue tuh sama Cynthia gitu. Jadi ya gue kalau misalnya emang gue nggak ngerti apa-apa, Cynthia bisa bantu gue, dan emang Cynthia kalau emang nggak ngerti apa-apa juga gue bisa bantu dia gitu. And that's really a very great things to do, karena memang kayak kita dalam satu, maksudnya kayak kita kan masuk ke dalam event ya, nggak mungkin kayak di dalam event itu cuman gue doang yang kerja dan cuman abis itu Cynthia yang kerja gitu. Kita juga tetap harus kayak ibaratnya mix jadi satu, gimana pemikiran kita, pemikiran gue sama pemikiran dia tuh bisa kayak ngeblend in dan membentuk satu event yang emang bagus juga gitu. Nah aside from that sebenarnya kayak gue juga ada punya kayak mentor gitu kan, namanya Civera. Dia juga kayak ngebantuin kita tuh untuk ibaratnya ini cara kerjanya gimana, dan ya as long
long as emang gue tuh masih ibaratnya sampai sekarang ini, gue ngerasanya tuh kayak macam sangat bersyukur banget, dimana ya gue sama Cynthia itu bisa belajar banyak di sini gitu loh. Gitu sih. Ya kalau lu gimana sih? Kalau gue sejauh ini sih kalau untuk intensif ya oke-oke aja, karena ini sejalan gitu loh sama yang jurusan gue gitu kan. Tapi balik lagi nih, gue dapat applyan nih kan. Kan masa selesai magang gue kelar, hidup gue kan kagak. Iya benar. Kan harus hidup harus berlanjut terus. Tapi gue pengen nanya nih, kenapa lu bisa diterima gitu, sedangkan kan lu pasti kalau ngelamar kerjaan kan ada apply CV ya kan. Sedangkan CV itu udah menentukan, ada harusnya tahu lu menguasai di bidang accounting gitu kan, dibanding komunikasi. Itu gimana tuh? Kalau apply CV, gue tulis emang jurusan accounting sih. Tapi untuk skill, I using content writer. Berarti lu Ini jomplang banget ya, apaan? Betul. Accounting. Hah? Totonya yang dia bisa ngertinya content writer, apaan tuh? Kebetulan gue lagi kayak ngelamar gitu kan. Saat ini emang lagi nganggur, tapi kayak pas di interview tuh gue cuma jelasin nih, halo, nama saya Sandra Claudia, saya lulusan Universitas Tarumanagara Accounting, tetapi saya lebih tertarik untuk membuat konten, jadi saya menjerumus ke pekerjaan sebagai content writer, begitu, seperti itu misalnya. Tapi itu masalah jurusan lu apa, mau lu teknik masuk jadi ilmu komunikasi, mau lu sekolah bahasa jadi bahasa Mandarin misalnya kayak gitu. Ya maksudnya everything is possible gitu menurut gue ya. Kayak waktu lu apply CV, yang penting lu yakin aja gitu di awalnya, yang penting lu sopan aja bikin itunya, bagannya, dear bla bla bla, lu punya pengalaman apa, lu kasih CV. Kalau lu ada portofolio, lu masukin portofolio lu, itu juga justru menarik para HRD gitu menurut gua. Jadi kayak don't be shy, just apply aja semuanya. Kadang trik gue sih gini ya, misalnya kayak gue pengen apply semua content writer gitu bidangnya ya. Gua apply-nya tuh semua bagannya sama. Nah bagannya sama tuh gue apply, terus habis itu gue taruh CV, gue cuma tinggal ganti nama PT-nya sama nama itunya. Udah itu doang kan, nama PT-nya sama nama apa bidangnya itu, kalau ada beda-beda dikit lah. Tapi gue pernah kesalahan gue adalah ngirim PT yang beda tapi nama PT-nya sama. Jadi kayak aduh itu kesalahan fatal banget, kesalahan yang nggak boleh ini. Jadi kayak lu harus hati-hati saat lu ngirim CV juga, itu lu harus hati-hati juga. Kalau mau cara cepatnya kayak gue sih kirim aja semuanya gitu loh, ke semua apapun yang berhubungan dengan skill yang gue bisa gitu. Misalnya Cynthia bisa skillnya ngomong gitu, siapa tahu bisa jadi presenter kan, siapa tahu bisa masuk ke jadi announcer or podcaster kan, yang kayak lu apply apa aja yang lu punya skill lu sendiri gitu loh. Jadi lu di CV lu taruh skill lu apa, misalnya lu bisa singing, lu bisa nyanyi, lu bisa presenting gitu, atau lu punya pengalaman podcaster, ini lu masukin ke CV lu, itu sudah menambah nilai plus dari buat HRD gitu. Oh nih anak punya skill ngomong, oke gue pengen interview gitu. Itu don't be shy, just do it aja gitu, jangan perlu ragu-ragu untuk mengirimkan CV gitu. Itu sih saran dari gue sih. Itu keren banget kalau misalnya lu punya keyakinan dan juga kepercayaan diri dari skill lu sendiri gitu. Misalnya lu tuh harus cari nilai positif dari diri lu sendiri. Misalnya ada 10 nilai positif, lu coba lu catat gitu. Skill lu apa aja sih? Kayak lu suka bikin orang ketawa misalnya, atau lu punya skill nyanyi, nari, itu lu tulis di situ. Itu semua merupakan 10 skill yang dari diri lu sendiri. Itu juga bikin meningkatkan kepercayaan diri lu gitu. Sebelum lu apply CV juga lu jadi pede gitu aja gitu sih. Iya sih. Kalau lu dulu pas masukin CV-nya gimana sih? Gua waktu itu masukin CV yang project gua kuliah kan. Jadi project gua kuliah yang bikin membrandingkan suatu brand gitu. Jadi kayak update di Instagram. Terus gue jadiin portofolio. Terus dengan ya sih gue juga di samping kuliah gue juga ada pekerjaan sampingan di bagian public speaking, tapi lebih ke dunia games kayak gitu. Iya, jadinya ya mungkin dari situ kali. Iya, dari situ bisa juga kan. Itu jadi ngebantu lu buat masuk ke
kerjaan itu jadi lebih gampang gitu. Iya. Even kalau misalnya lu mau apply di beda bidang gitu kan, lu yang public speaking di bidangnya administrasi yang lu bilang Iya. itu siapa tahu yang nilai administrasi juga ngeliat skill itu ternyata dibutuhkan administrasi yang pinter ngomong gitu misalnya itu seperti itu kan. Ya gitu, itu nggak ada yang salah kok dari skill itu. Skill itu just kayak a bonus gitu. Kalau ini orang nih punya hal yang menarik dibanding applier lainnya gitu. Jadi it's okay mau kerjaan lu beda atau apa, kan kita nggak ada yang tahu kan. Yang penting lu coba dulu aja gitu. Kayak iklan ya jadinya. Iklan apa? Asuransi Thailand dong. Aduh. Sedih gitu, nangis terus ya kan, drama. Beda jurusan. Tapi lu awal-awal masuk itu lu disupport penuh nggak sama teman-teman perusahaan lo? Apa kayak lu ngerasa dijauhin atau gimana? Iya, Untungnya enggak ya. Jadi kayak misalnya gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba gue keterima ya waktu itu, karena emang mungkin skill gue cuma ngeluapin apa yang ada di pikiran gue, karena ide-ide sebelumnya mungkin pas gue di UKM Radio Untar itu juga di situ gue ngasah skill untuk nulis artikel gitu. Jadi mungkin di situ pas gue apply mungkin kemungkinan keterima gara-gara bahasa gue gitu. Akhirnya ya udah pas gue selama di kerja di situ awal-awal sangat disupport banget sama teman-teman perusahaan gue gitu. Jadi itu sih yang untung di gue ya, mungkin banyak yang support gue gitu pas di awal kerjaan itu. Jadi pas awal-awal itu jadi jalur naiknya gue gitu di situ. And then begitu gue pindah kerja ke yang baru ini, mungkin agak yang kedua, pekerjaan kedua itu agak kurang disupport gitu. Jadi kayak itu lu harus berjuang sendirian tuh. Di dunia kerja tuh kayak lu nggak bisa ngarapin orang lain buat bantu lu sepenuhnya gitu, karena lu harus berjuang sendirian di situ. Apalagi you cannot trust anyone on work ya, tempat kerja lu nggak bisa percaya siapapun itu, karena lu harus cuma bisa percaya diri lu sendiri gitu. Karena lu di situ gue yang tempat kerja kedua gue itu mungkin kurang disupport, jadinya gue harus berjuang sendirian. At the end ternyata gue dipecat. Oke. Pernah ngalamin dipecat belum kan? Sakitnya minta ampun. Sakitnya di sini loh gitu. Tapi yang gua tangkap nih ya dari cerita lu ya, kita tuh terlebih kayak lebih ke gua atau ke Jessica ya yang masih kuliah, ternyata penting banget selain kuliah kita harus juga aktif di organisasi kampus. Kayak UKM, betul ya banget. kan? Dan menurut gue pribadi, gue nyesel banget gue nggak aktif kampus. Karena gue tuh termasuk kupu-kupu kuliah pulang. Invincibility gitu ya. Oh, tenang aja, orang yang kupu-kupu teman gue banyak yang jadi announcer. Beneran, ya, yang jadi announcer, yang jadi presenter tuh banyak yang kayak kalian gitu, kupu-kupu gitu ya. Ya mending kupu-kupunya pulangnya kerja, nyari bahan. Iya, itu benar. Kalau pulangnya kerja, nambah skill, nambah ilmu, itu pulangnya buat rebahan. Tapi emang bener sih, organisasi di kampus itu penting banget. Kayak lu betul. Kan, lu selain di accounting ternyata lu ikut organisasinya di berbeda dengan jurusan lu, jadi lu bisa multi gitu, lu bisa apa aja gitu. Iya. Nah, lika-likunya ada di sini. Tapi sebenarnya gue masih penasaran sih, kenapa gitu lu harus memilih accounting? Kenapa lu nggak milih yang sejurusan yang emang sesuai dengan passion lu lah gitu? Ini lika-likunya di sini. Oke, kita dengerin dulu ceritanya dia. Jadi emang awalnya tuh kayak gue pengen tadinya masuk London School ya. London School public speaking gitu. Terus tadinya pas gue lagi mau nulis nih, mau masuk jurusan apa di Untar itu, gue hampir nanya teman gue ini yang lagi daftar bareng, apa gue ilmu komunikasi aja ya gitu. tapi ya udahlah, gue yakin gue bisa, ya udah gue accounting. Karena gue sempat nanya nyokap gue dulu 2014, bener gak ya gue masuk ya? Gue nanya, apa aku boleh masuk accounting gak ya? Accounting lagi, ilmu komunikasi nggak ya? Mereka pikir ilmu komunikasi tidak ada uang. Iya benar. Orang zaman dulu tuh emang seperti itu ya. Tapi ya udahlah ya, itu yang the past is in the past lah ya. Let it go. Iya benar. Jadi kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue masuk accounting nih semester pertama, it's okay, just okay.
Oke. IP gue 3,39 coy, gila. Waduh, Jelek, mantap. itu jelek loh, itu jelek banget. Yang lain pada 400. Wah. Oke. Gue pikir itu gimana ya? Kalau di UBM sih ya segitu sih masih tinggi loh. Masa sih? Iya. Wow. Ya soalnya kan kalau di Iya. Kalau Beda di jurusan accounting kali ya. tuh nilai 400 sempurna. Jadi Iya. kayak teman gue tuh yang accounting angkatan gue tuh ada 1000 kan, 1000 lebih lah. Wah, gila, banyak Bener sih. gak ya 1000 lebih? Iya, kadang bisa lebih dari itu kayaknya. Dia ada yang pinter banget sampai kayak, waduh, pokoknya sampai ini nih udah lulus bareng sama gue. Jadi lulusan terbaik 400. Wah, gila. Gue inget banget tuh. Ya, gue sampai gue udah nyerah, accounting ini sangat susah buat gue. Gila, gue aja bayangin ya sudah boro-boro cum laude, gue aja udah bersyukur kalau gue dipanggilnya nggak paling belakangan. Iya benar. Oh, kalau di Untar gak kayak gitu tahu, dipanggilnya ya udah bebas aja ngacak gitu. Oh, Kalau Di paling kira belakang, sesuai ya. paling belakang Iya. tuh yang paling jelek ya emang. Kadang ada sih universitas Iya, yang sedih dipanggil kan banget. kayak yang cum laude dulu loh, jadi kan Iya. pasti ke Iya, iya. makin ini. Untungnya kalau di ini itu ya, kalau di Untar mah acak aja yang duduk, cuma yang Pak lulusan terbaik selalu di depan gitu. Waduh. Cuma gitu doang. Tapi pas gue kuliah ini, gue ngerasa di semester 2 udah gak cocok di gue gitu. Iya. Udah sangat berat banget. Tadi gue mau itu aja, udah berhenti aja pindah ke jurusan. Tapi ya udahlah, gue sayang banget, uang pangkalnya mahal banget loh. Iya, mahal. Jadi kayak gue sebel, ya udah akhirnya gue tetap jalanin aja gitu. Gue senengnya adalah di radio ini gitu. Gue udah dari semester awal udah ngincer gitu. Karena gue lagi lihat-lihat nih, ada UKM yang menarik gak sih? Pas gue liat, ada radio, ya udah gue langsung daftar gitu saat itu juga. Ya udah, dan akhirnya gue terusin, and then itu jadi membuat mengasah skill gue gitu di UKM radio ini gitu. Jadinya ya walaupun gue stres gara-gara accounting selama semester, every semester at the end sampai semester akhir ya, gue tuh tetap bisa siaran coy. Jadinya kayak itu sih, jadi misalnya lu punya lika-liku di kesetresan lu yang lu nggak suka nih, lu apa sih kalau lu jalanin yang lu nggak suka kan Iya jadinya benar. ya. Kayak capek banget Iya, gitu. jadi kayak lu capek banget, berat di hati gitu. Lu jalaninnya kayak nggak ikhlas. Iya bener, nggak ikhlas kayak waktu gue tuh sebenarnya tuh bisa buat gue main, tidur, ngapain, pacaran gitu kan. That's right. Tapi karena gue stres accounting, gue jadi bisa siaran, itu sebuah gimana ya, anugerah gitu, kayak bisa mengisi kesetresan gue gitu. Jadi gue waktu itu rambut gue rontok banget tuh waktu kuliah gara-gara Gila, untung nggak botak ya sis. gara-gara stres accounting. Gue udah bilang sama nyokap gue kan, aduh aku gak kuat, aku mau angkat tangan aja. Tapi setelah lulus cuy, rambut gue tebel lagi cuy. Berarti tandanya memang rambut lu tuh udah berevolusi ya. Ya betul, jadi kayak maksudnya gue udah seneng banget nih gue keluar dari accounting, gue udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi kan. Ya udah, gue lanjut di bagian content writer ini, dan akhirnya pas di kerjaan gue mungkin gue lumayan cocok nih, tapi kayak gue belum kalian tuh nggak tahu di pekerjaan tuh juga ada lika-likunya gitu loh. Iya, gaji gue kecil banget itu awalnya, pas gue apply itu kecil, ya paling 2,5 juta nih, gue sebut aja harganya. Jarang loh ada yang mau ngomong gitu. Gak apa-apa gue sebut karena gue lagi nganggur. 2,5 juta tuh gaji pertama gue. Terus habis itu kayak gue hidup di 2,5 juta itu. Untungnya gue hidup. And then ya gue ngerasa makin akhir setelah gue udah lulus nih, kayak wah kebutuhan gue udah banyak nih ya. Kayaknya gue harus cari kerjaan lain gitu. Ya udah, akhirnya gue keluar dari kerjaan itu, gue ke tempat kerja yang baru ini. Ini di sini gue minta 4 jutaan lah ya. At the end yang gue bilang tadi, gue dipecat itu. Nah di tempat ini nih dipecat, dan akhirnya itu kenapa dipecat, karena istilahnya kayak di sini tuh gue nggak tulisan gue, konten gue tuh nggak cocok sama kliennya mereka gitu. Biasalah agensi. Ya udah, mungkin Tuhan mengizinkan gue dipecat, ya udah akhirnya begitu. Akhirnya ya udah gue terima aja gitu, gue dipecat. Gitu ya udah, gue dipecat gitu. Nah itu gue ingat banget 2018 gue dipecat tuh. Terus gue dapat kerjaan lagi di 2018 akhir tuh, gue dapat kerjaan tuh, tapi kerjanya awal tahun ya, di perusahaan lumayan gede gitu. Dan akhirnya di sini gue gajinya sekitar 5 jutaan dah, 6 juta itu.
Nah itu lumayan cukup sih untuk gua. Tapi di sini cuy, oh my god. Kenapa ngomongnya sampai oh my god? Oh my god. Oh my god. Gitu. Ini tuh paling berat, gila. Ya Tuntutannya iyalah, ya. lu semakin gede Cuy. gaji kan pasti otomatis kerjaan lu Iya, makin iya, banyak. betul, ya. iya, itu betul. Tapi di sini tuh kayak gue ngerasa di sini banyak belajar bukan belajar soal skill tapi belajar soal mental. Tapi harusnya lu Apa? bersyukur juga loh. Iya. Di Jakarta lu bisa gaji 5 juta, setahu gue kan UMR Jakarta 3,4. Iya. Iya nggak sih? Iya karena gue mintanya segitu sih emang pas awal itu. Makanya yang tadi gue bilang itu CV is the important gitu. Pas CV pas lu lagi di tes interview itu tuh lu harus keluarin semuanya, keluarin skill yang lu punya, keluarin dan jangan jadi orang lain, jadi diri lu apa adanya Iya, pas interview. iya. Gitu karena itu kelihatan banget kalau HRD ngeliat nih orang ngikutin orang lain Iya, gitu. iya. Yang penting jadi diri lu sendiri, lu minta gajinya berapa lu langsung plak gitu, langsung gue minta segini Pak gitu. Iya, tapi kan sebenarnya bukan cuman itu sih, banyak banget yang Iya. ibaratnya kayak temen gue gitu kan, dia pun juga ibaratnya ibaratnya cari-cari kerjaan. Iya. Mereka kan pasti otomatis harus bikin CV dong. Mm-mm. Even kayak bikin CV aja mereka tuh mungkin masih the first time, jadi mereka kayak aduh gue bingung nih mau ngisi apa. Ini nari gitu atau Cynthia suka ngomong lu tulis aja I can speaking gitu misalnya speaking is the best gitu, my best skill gitu. Skill yang bukan skill itu ya, tapi kayak apa aja yang nilai positif di dalam diri lu sendiri itu lu tulis dulu, baru nanti ketemu deh pasti skillnya gitu Iya sih sih. menurut gua. Skill makan itu nilai plus loh. Mukbang jadi host mukbang. Ya kan ya? Tapi kadang-kadang kan kita mikirnya kayak aduh gue sih sebenarnya sih bisa bikin konten tapi kayak kontennya tuh agak-agak ekstrim gitu ya. Itu something kayak gimana sih, something yang bikin orang tuh aduh mau gue tulis nggak ya gitu di dalam CV nih, kalau ntar gue masukin kayak gini ntar takutnya nggak cocok, gue nggak di accept lagi, udahlah gue Gitu. ngisinya tuh yang bener-bener kayak ya apa yang udah bener-bener gue tahu ya gue tulis. Itu yang sebenarnya kayak macam nge-restrict mereka tuh untuk ibaratnya tuh nggak bisa nge-explore CV-nya mereka lebih baik lagi. Iya, gitu. that's right. Itu banyak juga sih. Kalau gue tuh punya temen yang bikinin CV gue, gue bayar juga sih. Terus itu gue tanya, ini apa ya yang perlu gue masukin gitu loh. Misalnya gue mau masuk content writer, berarti gue harus tulis skill gue writing gitu. Iya. Writing, speaking nggak perlu mungkin. Kalau content writer tuh perlunya tuh skill Inggris gitu misalnya. Itu perlu juga dimasukin di situ gitu. Jadi gue masukin hal-hal yang berhubungan sama kerjaan lu gitu. Lu apply administrasi, lu apply public speaking, lu harus tulis lu punya skill ini gitu, skill menghitung atau apa gitu. Maybe temen lu insecure ya, misalnya dari diri kita insecure gitu. Lu perlu tanya teman-teman lu, teman deket lu, sahabat lu, itu yang kebetulan yang buat CV gue itu sahabat gue tanya, menurut lu gue punya skill apa gitu, skill yang gue punya gitu, lu tanya sahabat deket lu dan itu pasti menjadi nilai-nilai positif dan itu bisa jadi masukan sih. Tapi yang pastinya gue pengen sarannya kalau lu mau kerjaan apapun yang lu masuk gitu, nanti bidang apapun lu tulis skill lu yang berhubungan dengan bidang lu gitu, dan itu menjadi nilai poin plus gitu. Dan skill lainnya boleh ditambahin juga, tapi yang paling utama itu adalah skill yang berhubungan dengan bidang yang lu apply gitu di CV lu. Jadi temen lu nggak perlu insecure, nggak perlu apa, just as your best friend, and then ya pasti ketemu kok skill dari dirinya sendiri gitu. Masa sih nggak ada gitu. Kan kita dikasih 1 5 talenta. Iya, baiklah. Pada orang tua Iya. sebaiknya sih kita emang mengutarakan karena keinginan kita, karena Iya. emang tujuan kita, dibanding kalau misalnya nih aku pengen ke jurusan sastra aja lah soalnya aku nggak bisa.